Jika ada orang muslim jatuh ke dalam hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, itu namanya perbuatan-perbuatan kufur ini yang mengeluarkan dari Islam. Dari situlah nanti para ulama memproses perbuatannya dengan dawabit takfir. Diproses dengan kode etik. Nah, kenapa dia lakukan ditanya. Nah, di sana ada mawani yang membuat dia tidak jadi dikafirkan. Nah, baru ada mawani nanti. Tapi perbuatannya kufur. Orang yang melakukannya tidak mutlak langsung dikafirkan. Boleh jadi karena dia lupa, karena dia salah. Boleh jadi karena dia salah ucap. Paham antum? Seperti dalam sebuah hadis yang bukan Rasulullah SAW, seseorang dalam perjalanannya menunggangi tunggangannya, kemudian di atas tunggangannya itu semua perbekalannya, saat dia tidur, lalu tunggangannya hilang. Sampai dia cari kemana-mana, sehingga letih dan tidur lagi di bawah pohon. Ya, terus bangun, dia tiba-tiba tunggangannya di atas, di arah kepalanya. Berdiri. Apa dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta' min syiddatil farah. Dia katakan kepada Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini ungkapan kufur enggak? Kufur. Akhta', tapi dia salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu orang-orang yang dicap oleh mereka sebagai Wahabi ya, seenak-enak mengkafirkan. Enggak, bos. Ya. Kita adalah orang yang paling tahu tentang berbagai ketentuan-ketentuan kode etik pengkafiran yang dijelaskan para ulama. Tidak setiap orang jatuh kepada kufur langsung dikafirkan. Dan itu tidak akan Anda dapati penjelasan yang rinci dan baik kecuali dari kitab-kitab yang kalian tuduh sebagai ulama Wahabi. Kita tantang penjelasan yang rinci tentang persoalan ini, tidak akan Anda dapatkan kecuali yang ulama-ulama yang Anda cap sebagai ulama Wahabi. Ini sangat jelas dan gamblang di sana para ulama kita. Karena tidak setiap orang jatuh kepada kekufuran pelakunya langsung kafirkan. Karena di sana ada mawani, ada perkara-perkara yang membuat orang tadi tidak jadi dikafirkan. Tapi perbuatannya tetap disebut perbuatan kufur. Contoh, kalau seorang mencuri, dalam Islam, kalau sudah sampai syaratnya harus dipotong tangannya. Namun dalam kondisi tertentu Islam menggugurkan hukuman itu. Karena apa? Karena ada hal yang menghalangi untuk tidak. Tapi perbuatannya disebut mencuri enggak? Tetap mencuri. Enggak disebutkan tidak mencuri dong. Tetap mencuri namanya. Jadi dibedakan antara hukum terhadap fi'il dengan fa'il. Perbuatan dengan orang yang melakukannya. Banyak sekali contoh-contoh dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat. Dalam suatu kisah, Rasulullah SAW ketika Hunain, lalu banyak sahabat yang masuk Islam, orang-orang jahiliyah masuk Islam, baru masuk Islam. Dalam hadis Abi Waqid Al-Laiti yang masyhur sekali, ketika mereka melewati pohon yang dikultuskan, yang dikeramatkan orang musyrikin, yanutuna sama dzatu anwat, namanya pohon cabang yang menjulang besar pohonnya. Orang musyrikin duduk di bawah pohon itu untuk ngalap berkah, kekebalan, pedang-pedangnya digantungkan. Nah, pamaran Nabi Sidratin, ya, kata Abi Waqid Al-Laiti, lalu kami melewati orang musyrikin, walahum sidratun. Mereka punya pohon raksasa, yuqalu dzatu anwat, disebut nama pohon dzatu anwat. Nah, yanutuna bi aslatahum wa yaqufuna indaha. Mereka gantungkan pedang-pedang mereka di dahan pohon itu dan mereka bersemedi di bawah pohon itu. Tujuannya apa? Nah, berbagai tujuan. Ya kan? Nah, famararna bi sidratin, lalu kami juga lewat dengan sebuah pohon besar. Faqulna ya Rasulullah, lalu ada di antara sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jadikanlah pohon besar itu untuk kami seperti pohonnya Dzatu Anwat orang kaum musyrikin. Perbuatan perkataan syirik ini. Tapi Rasulullah langsung menghukum mereka kafir enggak? Tidak. Ketika Rasul mencegah mereka, laqad qultum kama qala Bani Israil. Sungguh kalian telah mengatakan sebuah kalimat seperti ungkapan orang Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha.
tolong carikan untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Rasulullah, Allahu Akbar, laqad kuntum kama qala Bani Israil li Musa. Inna hasunan tataban sana maka lakum hadwatil qudra. Rasulullah SAW. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan ada juga orang-orang yang akan mengikuti budaya-budaya seperti gitu. Jadi banyak perkara-perkara yang ketika itu terjadi karena maka di antara mawanitnya takfir itu al-jahl. Bodoh. Enggak tahu dia hukumnya. Enggak tahu dia. Ya, belum sampai kepadanya ilmu atau iblagul hujjah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, kalau dakwah kita ini orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, yang suka mengkafir-kafirkan, dia belum pernah hadir dan belum pernah dengar penjelasan-penjelasan ustadz yang dituduh oleh dia suka mengkafir-kafir dan membid'ah-bid'ahkan tersebut.